Hai, saya Marta Suherman, kembali ke sesi Q&A dan hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih adalah email dari Mas Hadi Gomoto. Alamat emailnya adalah messagesforhdc@gmail.com. Di sini ada tulisannya review tentang foto produk. Selamat siang Mbak Marta, terima kasih sebelumnya karena mau membaca email saya. Saya mau Mbak Marta memberikan review dan tanggapan dengan foto saya ini. Waktu saya diminta teman saya yang mau buka kafe untuk memfoto beberapa menu makanan dan minuman yang jadi daftar menu kafe. Saya menggunakan kamera Canon 70D dengan lensa kit 18-55mm, menggunakan speedlight 2 buah dengan diffuser mini softbox. Sekian, terima kasih. Saya lampirkan foto hasil jepretan saya. Di sini ada 2 buah foto yang dilampirkan, dan foto yang pertama, 6 a.m. and I'm up again. I got foto yang kedua. That's right. In the AM, that's my only friend. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Dan hari ini sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini. Gak kerasa udah 4 tahun saya membuat YouTube channel ini. Mudah-mudahan bisa terus membuat dan juga sharing dengan teman-teman sekalian. So, thank you yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang, karena saya setiap minggunya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan kemudian buat teman-teman di sini yang mungkin ada pertanyaan apakah bisa mengundang saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, silahkan kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh admin saya. Dan kemudian buat teman-teman juga yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, pembahasan hari ini kita akan bicara tentang foto produk yang walaupun mungkin lebih relate ke dalam foto makanan di sini, tapi ada beberapa produk yang saya lihat mungkin bisa kita bahas kira-kira bagaimana cara menghadapi produk-produk yang seperti ini, di mana di atas itu saya lihat ada gelas di foto pertama ya. Ada gelas dan juga ada botol yang mengkilap. Jadi di sini ada beberapa kritik dan saran buat teman-teman, terutama buat Arif. Di sini kalau kita coba bedah dari foto yang pertama, di sini di belakang ada satu tulisan ya, ada mungkin nama kafenya ya, Cafe Corner kalau nggak salah saya baca ya. Nah di sini teman-teman harus benar-benar harus hati-hati dengan bagian belakang, karena di sini kita juga harus bisa menampilkan secara jelas kalau kita memang ingin menampilkan brand dari kafe tersebut. Di sini bagian atasnya seperti ada sedikit terpotong, dan itu menurut saya harus sangat hati-hati sekali. Jadi tentukan benar-benar background yang sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kemudian di bagian belakang saya melihat ada seperti satu cangkir putih di belakang gelas yang panjang ini, dan saya nggak tahu tujuannya apa. Jadi teman-teman di sini harus wajib banget untuk memperhatikan seluruh detail yang masuk ke dalam frame kita, karena semua yang masuk ke dalam frame kita itu harus ada penjelasannya. Kira-kira kenapa saya tampilkan kayak gini, kemudian apa yang harus saya lakukan kalau misalkan benda tersebut atau produk tersebut nggak ada hubungannya dengan produk yang kita ingin tampilkan. Jadi memang harus di take out atau dikeluarkan dari foto yang akan kita buat. Kemudian sama pada makanan yang kedua, ini juga harus hati-hati sekali pada bagian belakang, karena bagian background ini walaupun secara cahaya saya cukup suka karena ditampilkan ada backlightnya juga ya, tapi di sini bagian belakang itu banyak istilahnya kayak background yang kurang bersih. Kalau saya boleh tebak, ini mungkin seperti kursi ya, kemudian ada satu garis juga. Nah ini banyak background yang relatif kotor kalau menurut saya. Jadi sebaiknya teman-teman walaupun hanya background ya, kesannya kayak cuma background sederhana, tapi kita harus make sure detailnya itu harus rapi, sebisa mungkin seminimalis mungkin, karena biasanya yang saya ketahui di dalam dunia fotografi itu kalau kita sedikit berbicara ya, sedikit
minimalis gitu, komposisi minimalis biasanya itu akan berbicara lebih gitu. Jadi buat teman-teman di sini perhatikan jangan terlalu memasukkan banyak detail sehingga akhirnya merusak komposisi yang akan kita buat. Kemudian juga di sebelah kanan ini ada seperti saya nggak tahu, mungkin pot bunga, kayaknya bukan mangkok ya, tapi kayak pot bunga. Tapi saya nggak bisa melihat apa korelasinya dengan makanan yang ditampilkan. Karena kalau saya lihat makanan yang ditampilkan ini mungkin seperti sapo tahu ya, mungkin ada udang, ada tahunya yang digoreng, kemudian ada jamur gitu ya, ada sayur. Tapi saya nggak bisa melihat ini ada hubungannya dengan detail yang ada di belakang-belakangnya. Dan juga dari segi angle juga coba dieksplorasi lagi, karena saya rasa secara informatifnya ini bisa dimaksimalkan sehingga mungkin si udang ini nampak lebih kelihatan dibandingkan cabenya gitu ya. Karena di sini saya merasa garnishnya ini lebih dominan dibandingkan dengan makanannya itu sendiri. Oke, nah di sini mungkin yang menjadi satu concern saya adalah di foto yang pertama ya. Foto yang pertama ini kan ada shakernya, kalau saya lihat ada alat untuk shakingnya ini. Nah, apakah alat tersebut perlu untuk ditampilkan? Karena di sini kalau teman-teman ingin fokus terhadap minumannya, sebaiknya harus konsentrasikan ke sana aja. Jadi alat-alat yang mungkin tidak berguna, yang tidak ada korelasinya atau mungkin bisa merusak frame kamu, sebaiknya dihindari. Dan kemudian di sini warna hitam ini sangat-sangat kontras dengan dari minuman yang bagian atas itu seperti ada busanya berwarna putih. Jadi untuk memotret sebuah produk dengan warna terang dengan warna gelap itu sangat-sangat tricky, sangat-sangat challenging. Karena biasanya kalau kita menggunakan cahaya artificial, misalnya kita menggunakan lampu studio ataupun speedlight, kita harus benar-benar tahu bagaimana menempatkan secara pas. Dan biasanya itu sangat sulit ketika kamu menampilkan produk yang hitam gelap dan juga menampilkan benda yang tampilnya putih gitu. Jadi kita harus membuat suatu keputusan kira-kira apa yang harus ditampilkan dan apa yang harus dihilangkan. Oke, nah di video kali ini mungkin saya akan membahas bagaimana caranya atau tipsnya memotret sebuah produk yang mungkin permukaannya itu reflektif atau mengkilap. Jadi biasanya itu sangat tricky banget buat teman-teman di sini yang baru belajar fotografi, lalu kemudian aduh kok kayaknya botolnya mantul kemana-mana, punya tumbler warnanya seperti warna aluminium, lalu kemudian kok kayaknya berantakan banget gitu ya. Nah, saya akan coba share beberapa tips yang mudah-mudahan teman-teman bisa lakukan di rumah supaya fotonya lebih maksimal. Tips yang pertama adalah mungkin kalau teman-teman di sini memotret benda-benda yang berwarna aluminium atau seperti metal gitu ya, yang biasanya memantulkan banyak banget atau bahkan kita bisa bercermin di dalam benda tersebut. Nah, teman-teman di sini mungkin membutuhkan beberapa kertas-kertas putih, di mana di sini biasanya kita bisa gunakan untuk memblocking area-area tersebut. Jadi misalnya kalau teman-teman letakkan di dekat jendela, lalu kemudian jendela itu sendiri masuk, nah teman-teman coba gunakan seperti kain-kain atau karton putih supaya pantulan dari karton putih tersebut bisa berbalik ke benda tersebut, sehingga bentuknya itu bisa lebih menarik ketimbang kita tidak menggunakan apa-apa. Jadi teman-teman bisa coba, mungkin teman-teman bisa membutuhkan lebih dari satu buah kertas atau karton, atau paling gampang juga styrofoam ya. Di sini teman-teman bisa coba buat beberapa karton itu mungkin seperti bisa ditekuk seperti letter U ya, huruf U, dan kemudian bisa teman-teman letakkan di kiri atau di kanan, dan kita harus benar-benar jeli melihat pantulan dari kertas putih tersebut. Jadi supaya bentuknya tidak berantakan dengan detail isi ruangan di rumah kita itu, sebaiknya teman-teman gunakan karton tersebut untuk blocking. Atau mungkin teman-teman di sini pernah melihat satu buah light box atau satu kondisi di mana kita meletakkan susunan kertas atau kain dalam berbentuk kotak gitu ya. Artinya dia berbentuk kubus, kemudian kiri kanan atas bawah sampai ke bagian depan itu kita letakkan berwarna putih, lalu kemudian dibolongkan pada bagian depan supaya kita bisa masukkan lensa kita saja. Nah, itu salah satu cara supaya pantulan dari sekitar kita itu hilang. Jadi dia tidak memantulkan informasi-informasi yang tidak penting. Tips yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan lensa tele, jadi lensa yang dengan focal length yang cukup panjang. Di sini tujuannya adalah semakin jauh kita memotret produk tersebut, otomatis pantulan yang muncul di dalam benda tersebut juga akan semakin kecil. Jadi teman-teman harus perhatikan focal length pada saat memotret benda-benda reflektif.
Nah, mungkin kalau teman-teman di sini biasanya memotret dengan benda-benda yang bisa dikatakan bentuknya panjang, misalkan kayak botol atau tumbler ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan seperti strip light, di mana biasanya kita akan memanfaatkan bentuk dari strip light tersebut yang panjang supaya kita bisa mendapatkan garis yang menarik pada botol atau benda tersebut. Ini juga biasanya terjadi pada saat kita memotret mobil ya, buat teman-teman yang mungkin di sini tertarik pada foto produk mobil. Nah, mobil ini biasanya cukup tricky karena bendanya besar dan juga mengkilap. Biasanya kalau kita ingin membuat seperti rim light tersebut itu, biasanya kita harus buat yang benar-benar panjang dari ujung ke ujung. Dan itu otomatis kita membutuhkan light modifier atau aksesoris yang relatif panjang juga. Jadi kadang-kadang bisa menggunakan seperti kain akrilik yang panjang atau kain-kain khusus yang didesain memang untuk pemotretan benda-benda yang bisa dikatakan dimensinya cukup besar. Buat teman-teman di sini juga yang mungkin memotret benda seperti packaging yang ada plastiknya, mungkin teman-teman ngerasa kok kayaknya fotonya mantul-mantul terus ya, lampunya ada cahaya yang mantul. Nah, ini juga ada beberapa trik yang harus dilakukan. Jadi biasanya settingan lampu itu tidak boleh berhadapan langsung terhadap lampu, karena biasanya di sini otomatis pantulan dari lampu tersebut akan terekam di dalam packaging plastik tersebut. Dan ini sebenarnya triknya mirip banget sama kalau kita memotret orang yang menggunakan kacamata. Kalau dia memotret dari cahaya di bagian depan, otomatis lampunya itu akan muncul di kacamata orang tersebut. Jadi kita biasanya harus meletakkan lampu itu sedikit lebih menyamping supaya tidak masuk ke dalam bingkai kacamatanya. Kemudian tips terakhir yang buat teman-teman mungkin ingin menjadi seorang profesional product photographer, di sini juga teman-teman harus tahu menjadi seorang product photographer itu juga harus mengerti tentang editing, karena ada beberapa foto produk itu memang harus dilakukan stacking. Artinya kita memotret dengan exposure atau pencahayaan yang berbeda, lalu kemudian kita stack di dalam editing, dan itu sangat umum banget dilakukan oleh para fotografer komersial. Oke, nah buat teman-teman mudah-mudahan ada pencerahan mengenai produk fotografi dan kira-kira bagaimana caranya menghadapi foto-foto produk yang reflektif dan juga mengkilap. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Mudah-mudahan di video berikutnya email kamu yang akan saya bahas. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye.